Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga diberikan kesehatan selalu. Seorang gadis desa melangkah ke pelaminan dengan harapan, namun rumah yang mestinya jadi pelindung berubah jadi ujian. Diuji oleh prasangka dan penolakan mertua. Ia bersujud di ambang pintu bukan untuk menyerah, melainkan untuk pamit dengan harga diri. Dari luka ia bangkit, dan dari keteguhan, cinta sejati menemukan jalan pulang. Sebelum menyimak kisahnya, sempatkanlah menulis sholawat Nabi di kolom komentar, sebagai tanda penghormatan kita kepada beliau. Namanya Raras, gadis sederhana dari sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah dan bukit, tempat matahari terbit seolah lebih dekat ke bumi. Raras dibesarkan oleh ibunya, seorang janda penjual gorengan di pasar. Meski hidup pas-pasan, Raras tumbuh dengan hati yang kaya, sopan, rajin dan tak pernah mengeluh. Suatu hari, takdir mempertemukannya dengan Anoraka, seorang pria kota yang datang ke desa untuk sebuah proyek pengabdian masyarakat. Raka, anak sulung dari keluarga terpandang, jatuh cinta pada kesederhanaan dan ketulusan Raras. Meski awalnya hubungan mereka diragukan oleh keluarga Raka, cinta mereka akhirnya menyatukan dua dunia yang berbeda. Setelah menikah, Raras ikut Raka tinggal di rumah besar milik keluarganya di kota. Rumah itu megah, berpilar tinggi dan berhalaman luas, namun terasa asing bagi Raras. Di dalamnya tinggal Buskar, ibu Raka, wanita elegan dan sangat menjaga citra keluarga. Awalnya Bu Sekar bersikap biasa saja pada Raras. Tidak terlalu hangat, tapi juga tidak memusuhi. Hari-hari pertama pernikahan dipenuhi harapan. Raka mencintainya dengan tulus, dan Raras berusaha keras menyesuaikan diri. Ia belajar memasak masakan kota, belajar menyusun meja makan sesuai etika, bahkan belajar berbicara lebih halus agar tidak dianggap kampungan. Setiap pagi ia bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan. Ia menyambut Bu Sekar dengan senyum dan teh hangat. Meskipun tangannya kadang gemetar karena takut salah, ia selalu berkata dalam hati, "Aku ingin menjadi istri dan menantu yang baik." Raka sang suami selalu menyemangatinya. "Ibu hanya butuh waktu," katanya suatu malam sambil menggenggam tangan Raras. "Kamu sudah luar biasa, Ra." Dan Raras percaya itu. Ya PR, cinta dan ketulusan akan menyatukan segalanya. Baginya, rumah itu adalah awal dari kisah indah yang selama ini hanya ada dalam mimpi. Langit terlihat cerah, hatinya tenang. Namun, langit yang cerah kadang menyembunyikan awan yang perlahan datang. Dan Raras belum tahu bahwa senyuman sopan dari mertuanya hanyalah permulaan dari ujian yang akan mengguncang kehidupannya. Hari-hari berlalu. Raras semakin terbiasa dengan kehidupan di rumah besar itu. Ia menyibukkan diri dengan pekerjaan rumah, menemani Bu Sekar belanja ke pasar modern, dan bahkan mulai mengikuti arisan ibu-ibu lingkungan sekitar, meskipun sering merasa canggung dengan pembicaraan mereka yang asing di telinganya. Namun, ada satu hal yang mulai terasa berbeda. Bu Sekar, yang awalnya hanya dingin dan menjaga jarak, kini mulai menunjukkan ketidaksukaan secara halus. Suatu pagi, saat Raras menyajikan sarapan yang ia siapkan dengan sepenuh hati, lontong sayur lengkap dengan kerupuk dan sambal buatan sendiri, Bu Sekar hanya menatapnya sebentar lalu berkata, "Di rumah ini, kami tidak biasa makan makanan pasar pagi seperti ini." Raras menunduk. "Maaf, Bu, saya pikir Ibu suka yang tradisional." "Tradisional boleh, asal tetap punya standar. Kita ini keluarga terhormat, Ra. Kamu harus tahu itu," ucap Bu Sekar sambil melipat serbet. Sejak hari itu, ucapan-ucapan kecil mulai menggores hati. Raras, seolah-olah apapun yang ia lakukan, selalu salah di mata mertuanya. Bahkan Raka pun mulai sering pulang lebih malam, sibuk dengan pekerjaannya. Tak lagi sempat mendengar curahan hati istrinya. Sampai akhirnya, sebuah kejadian mengguncang segalanya. Suatu sore, perhiasan berlian milik Bu Sekar hilang dari laci kamar. Rumah langsung panik. Asisten rumah tangga ditanyai, kamar diperiksa,
dan suasana menjadi tegang. Di tengah kekacauan itu, Bu Sekar berdiri di ruang tengah sambil menatap tajam ke arah Raras. Aku nggak mau menuduh, tapi sejak perhiasan itu hilang, hanya ada satu orang yang baru tinggal di rumah ini. Raras menatap ibu mertuanya dengan mata berkaca-kaca. Ia tak mengerti mengapa tiba-tiba dirinya yang dicurigai. Raka tidak langsung membela. Ia hanya terdiam, tampak bingung. Dan itu bagi Raras jauh lebih menyakitkan daripada tuduhan apapun. Hari itu, Raras menyadari satu hal. Kehadirannya di rumah itu bukan lagi dianggap sebagai keluarga. Ia adalah orang luar, tamu yang dilihat sebagai beban. Bukan karena kesalahannya, tapi karena latar belakangnya yang dianggap tidak layak. Di kamar kecil mereka, malam itu, Raras menangis pelan sambil menatap langit-langit. Kenapa aku merasa seperti sedang menumpang di hidup orang lain? Dan untuk pertama kalinya, bayangan tentang pulang ke desa mulai melintas di pikirannya. Sejak kejadian hilangnya perhiasan itu, Raras merasa seperti berjalan di atas pecahan kaca setiap harinya. Senyum Bu Sekar kini sepenuhnya hilang. Setiap ucapan Raras dibalas dingin. Setiap langkahnya seolah diawasi. Meski tidak pernah ada bukti bahwa Raras mencuri, kecurigaan itu seperti bayangan yang terus menempel di pundaknya. Bahkan asisten rumah tangga mulai bersikap canggung. Raras menjadi seperti hantu yang gentayangan di rumah sendiri. Ada, tapi tidak dianggap. Namun Raras tidak menyerah. Setiap hari dia tetap bangun lebih pagi. Ia tetap menyeduh teh untuk mertuanya, tetap membersihkan rumah, dan tetap menyambut Raka dengan senyum, meski dalam hatinya ada luka yang menganga. Di dalam hatinya, Raras menetapkan satu tujuan, ia ada Guan Badangan. Ia ingin membuktikan bahwa cinta dan ketulusan akan mampu melembutkan batu sekeras apapun. Ia percaya jika ia cukup sabar, semua akan kembali seperti dulu. Ia mulai membuat kerajinan tangan dari sisa kain di rumah, sesuatu yang dulu diajarkan ibunya di desa. Dari situ, perlahan ia menjual ke beberapa tetangga lewat arisan, tanpa banyak bicara. Semua uangnya ia simpan diam-diam, bukan untuk lari, tapi untuk berjaga. Ia mulai belajar berdiri, meski dunia di sekelilingnya terus menggoyang. Namun cobaan demi cobaan tidak berhenti. Suatu malam, saat Raka pulang terlambat dan lelah, Raras mencoba menyambutnya dengan cerita kecil, berharap bisa membuatnya tersenyum. Tapi Raka hanya berkata pelan, "Ra, bisa nggak kamu jangan banyak cerita dulu? Aku capek banget hari ini." Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Raras menangis sambil duduk di sudut kamar. Bukan karena dibentak, bukan karena diabaikan, tetapi karena ia merasa mulai kehilangan seseorang yang dulu berjanji akan melindunginya. Suatu hari saat sedang menyapu halaman belakang, Raras mendengar percakapan Bu Sekar dan seorang tamu. Makanya dari dulu saya sudah bilang, jangan asal pilih istri. Latar belakang itu penting. Masa anak keluarga besar seperti Raka bawa pulang perempuan pasar hanya karena wajahnya manis? Bisa beli Bu di salon. Raras tidak menoleh. Tapi tangan yang memegang sapu mulai bergetar. Hari itu Raras tahu satu hal. Cinta saja tidak cukup. Yoit pamin dihardan. Ia harus belajar mencintai dirinya sendiri terlebih dahulu. Malamnya ia menulis di buku hariannya. Aku tidak akan menyerah, tapi aku juga tidak akan membiarkan diriku terus diinjak. Jika harus pergi, aku akan pergi dengan kepala tegak, bukan karena kalah, tapi karena aku berani menyelamatkan diriku sendiri. Raras mulai diam-diam menyusun langkah, menabung, merancang rencana kecil, dan menunggu waktu yang tepat, bukan untuk kabur, tapi untuk memilih apakah akan terus bertahan di rumah yang tidak lagi menjadi rumah, atau keluar untuk menemukan hidupnya kembali. Langit di atas rumah itu semakin kelabu, tapi di dalam dada Raras ada cahaya kecil yang mulai menyala. Hari itu dimulai seperti biasa. Raras bangun sebelum matahari menyentuh jendela. Ia membuat teh untuk Bu Sekar,
lalu pergi ke dapur, menyiapkan sarapan tanpa suara. Hatinya letih, tapi tangannya tetap bekerja. Namun pagi itu, suasana rumah berbeda. Raka duduk di ruang tengah bersama ibunya, wajahnya tegang. Raras tahu sesuatu sedang dibicarakan. Saat ia meletakkan nampan berisi teh dan roti, Buskar menatapnya lurus, lalu berkata dengan nada tenang tapi tajam, "Ra, aku rasa sudah cukup. Rumah ini tidak lagi cocok untukmu." Raras menatap suaminya, mencari harapan di matanya, tapi Raka hanya menunduk. "Diam. Bukannya aku benci," lanjut Buskar. "Tapi kamu bukan bagian dari hidup yang aku bayangkan untuk anakku. Kami sudah cukup mencoba, tapi sepertinya kamu memang tidak selevel." Hening panjang mengisi ruangan. Jantung Raras berdetak pelan tapi menyakitkan. "Aku harus kemana?" Suaranya pelan. "Kembali ke tempat asalmu, ke desa. Mungkin di sana kamu lebih cocok," kata Buskar sambil merapikan selendangnya. Raras berdiri mematung. Semua usahanya, semua kesabarannya, semua luka yang ia telan diam-diam, semuanya terasa sia-sia. Ia menatap Raka, suaminya, satu-satunya tempatnya berpaut. Tapi suaminya hanya berkata, "Maaf, Ra. Mungkin ini yang terbaik dulu, untuk sekarang." You share. Tanpa kesalahan, tanpa pembelaan, hanya karena ia dianggap tidak pantas. Dengan langkah pelan, Raras kembali ke kamar. Ia hanya membawa satu tas kecil berisi beberapa baju dan buku hariannya. Tidak ada amarah di wajahnya, hanya luka yang terlalu dalam untuk ditunjukkan. Saat ia hendak keluar dari rumah itu, kakinya berhenti di ambang pintu besar yang selama ini menjadi batas antara dirinya dan penerimaan. Ia berlutut, lalu bersujud, bukan untuk memohon agar diterima kembali, bukan karena menyerah, tapi karena rasa hormat pada rumah yang pernah ia coba cintai. Ia menempelkan keningnya pada lantai dingin di ambang pintu, lalu berbisik dalam hati, "Ya Allah, jika rumah ini bukan tempatku, maka tunjukkan aku jalan yang lebih baik. Aku tinggalkan dengan ikhlas, tapi tidak dengan hina." Kemudian ia bangkit, tegak, tidak menangis. Ia melangkah keluar dari rumah itu, sendiri, tanpa sanjungan, tanpa pelukan. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa ringan, seperti baru saja melepaskan beban yang tak pernah pantas ia pikul. Di jalan kecil di depan rumah mewah itu, ia menoleh sekali, lalu melangkah pergi. Bukan sebagai perempuan yang kalah, tapi sebagai perempuan yang berani menyelamatkan dirinya sendiri. Langkah kaki Raras kembali menyentuh tanah desa, tempat di mana embun pagi masih wangi, dan suara ayam lebih ramah dari suara manusia di kota. Rumah ibunya, meski kecil dan sederhana, menyambutnya dengan pelukan yang tak perlu banyak tanya. Ibu hanya berkata, "Kamu sudah pulang, Nduk. Itu sudah cukup." Hari-hari berlalu. Raras mulai bangkit, tidak dengan kemarahan, tapi dengan semangat. Ide member tutur pediak menjual, kerajinan tangan dari bahan-bahan, alam desa Tasanyaman, dompet kain perca, hingga taplak meja hasil sulaman sendiri. Dengan modal dari tabungan diam-diamnya selama di rumah mertua, ia membeli peralatan sederhana dan belajar promosi lewat media sosial. Tak disangka, pesanan datang dari berbagai kota. Banyak orang menyukai keunikan hasil karyanya. Namanya mulai dikenal, bukan sebagai mantan menantu keluarga besar, tapi sebagai Raras mandiri, perempuan desa yang bangkit dari keterpurukan. 3 bulan sejak ia pergi dari rumah kota itu, sebuah mobil berhenti di depan rumah ibunya. Raras sedang menyiram tanaman saat suara itu datang. Ia menoleh dan di Nana berdiri Raka. Ia tampak berbeda. Lebih kurus, lebih pucat, dan wajahnya tidak menyimpan keangkuhan. "Ra, aku salah," katanya pelan. "Sejak kamu pergi, rumah itu kosong. Meski ada banyak orang, aku terlambat menyadari bahwa kamu adalah cahaya di dalam rumah itu." Raras tidak menjawab. Ia hanya menatap Raka lama. "Aku tahu aku tak pantas meminta kembali. Tapi bolehkan aku memulai dari awal? Bukan di rumah ibu, tapi di rumah kita sendiri.
di tempat yang kamu pilih. Dengan hidup yang kita bangun bersama dari awal setara, tangis Raras jatuh tanpa suara. Bukan karena rindu, tapi karena hatinya dipeluk oleh kejujuran. Ia tahu jalan yang ia pilih memang menyakitkan, tapi dari luka itu tumbuh keberanian. Ia mengangguk pelan. Mereka tidak kembali ke rumah besar itu. Mereka memulai dari rumah kecil dekat sawah, tempat di mana cinta tumbuh tanpa syarat.